Ini namanya walker ya, walker untuk bantu latihan jalan biar tidak kaku ya. Kangen buatan kalian Pak Mantri Santo? Buatan masih saja. Biasa-biasa saja. Masih saja enggak. Namanya tadi Pak Musim apa Mantri Santo? Pak Reza yang cakep. Pak Mantri Santo. Tak cek tensi ya. Cek tensi ya biar tahu ya. Mau? Ya kita cek tensinya dulu. Karena orang yang mengalami stroke atau gangguan pada sistem saraf ya, akibat peningkatan tekanan darah, kemudian adanya gangguan di otak sehingga perfusi atau aliran darah yang ke otak itu berkurang, ditambah juga dia depresi yang berat, akhirnya beliau mengalami stroke. Stroke ini termasuk stroke non hemoragik atau yang tidak ada pendarahan tapi penyumbatan. Ya, tidak ada perdarahan tapi ada penyumbatan di saluran atau di peredaran darah, sistem peredaran darahnya ke otak. Oleh karena itu, ini semoga bisa membantu untuk kegiatan sehari-hari, latihan jalan, latihan gerak, ya. Dan hari ini kita cek tensinya berapa. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan putra putrimu, ibu. Putranya berapa? Putranya berapa? Fokus. Nama putranya siapa? Deza itu siapa? Izul toh? Nah, Izul bukan Iza. Baik pemirsa channel Santo Mantri ODGJ, kita coba akan melihat bantuan kewirausahaan yang dulu pernah diberikan ya, yaitu ternak kambing. Kita cek dulu ya. Sebentar ya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, alhamdulillah. Wow, kalau ngecek tensi, kalau ketak-ketak pintu ketemu Mas Izul, Sektilem. Sehat Pak? Nggih. Nggih. Oh, nggih. Wow, mangkeh seserahan wow kula betok sedikit sembako damel jenengan kersane saged dimasak. Ya ini kegiatannya suaminya beliau. Pinten sakniki niki? Kalih Mas sate damel makan. Dijual berapa Pak kemarin Pak? 4. Yang laki-laki 2, yang babon dan anaknya 3. Berarti semuanya 5. Berarti untuk kebutuhan sehari-hari ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti bantuan dari Mantri berupa sembako bisa dimasak ya sedikit Pak, sambil ngecek kesehatannya tadi, sambil saya latih jalan. Kontrolnya sekarang di mana Pak? Di dokter keluarga Mas, sudah tidak di rumah sakit karena sudah normal. Tapi ya obatnya saja yang dibeli resep, dikasih resep dari Bu Dwi Sukoharjo nih saja, terus beli di apotek Eka Farma apa ya? Eka Farma. Jadi saat ini mboten teriak-teriak mboten nangis ya Mbak? Mboten. Saya ini kadang-kadang ya bicara tertawa, enggak. Oh, alhamdulillah. Dokter dalam masih Mas. Ya dokter saraf, jadi berhenti Bu Dewi, saya konsultasi dengan Ibu Darmajianu, Dok, kok kakinya bengkak-bengkak sebagaimana Dok? Ya Pak, saya tak konsultasi dengan dokter dalam. Terus saya tanya, dokter dalam siapa saja Mbak?
diberikan ini ya. Saya minta yang cewek aja, yang Nur Hayati, Nur Baiti, tanggal 3. Tanggal 3. Oh ya, alhamdulillah beliau sangat telaten dengan Ibu Rumiati. Selain dikontrolkan ke psikiater, Dokter Yarmaji, juga ke poli penyakit dalam, nggih. Ke penyakit dalam karena memang sedang mengalami sakit yang lumayan, tapi untuk kejiwaannya ini yang dulunya biasanya histeris, teriak-teriak, marah-marah, miso-miso, kadang-kadang sekarang ini sudah lebih tenang sehingga cuma ngambil obatnya saja. Tapi untuk yang dalamnya tetap kontrol dan juga latihan gerak karena dia mengalami kelainan yang disebut dengan stroke tadi. Mas, gulanya sudah normal. Pertama kali masuk itu tinggi, terus kedua 200 lebih, Mas. Dan laborat ya sekarang sudah normal. Berarti saya ini udah bisa jalan itu gimana? Kata kegemukan badannya kan, sepental bapaknya. Mungkin karena badannya itu kan terlalu besar ya. Kemudian juga tensinya ini sedang tinggi, Pak. Tensinya itu 150/100. Orang yang tensinya terlalu tinggi, kemudian juga mengalami kegemukan, apalagi juga ada riwayat stroke, itu biasanya memang ada gangguan gerak. Tapi pelan-pelan kalau asal dilatih gerak sama tadi jalan di walker, insya Allah bisa membantu, Pak. Ya kita doakan mudah-mudahan ada mukjizat, ada kesehatan ya, bisa pulih lagi. Jalan itu tekan nggih mlaku sing brangkang aja. Saya tanya, katanya kakinya berat. Apa sing abot tekane apa sikilem kakinya. Ya tadinya kan hampir 3 bulan nggak saya tengok, tadi itu manggil saya namanya lain tapi pelan-pelan, oh Pak Mantri Santo gitu Pak. Ya alhamdulillah beliau sehat walafiat. Ini apa namanya kambingnya, mudah-mudahan ternaknya tambah makin banyak, bisa untuk keseharian ya Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau begitu saya pamit nanti untuk apa namanya berasnya segala macam itu nanti dimasukkan ya Pak. Nggih, gitu. Nggih. Berarti kegiatan seharinya kecuali napa niku angen kambing. Oh, nggih. Ambil rumput. Nggih. Ini tak beresin ya. Pak Mantri Santo. Nggih, Pak Santo masih ingat. Ke suaminya karena tadi saya kira ndak ada, kan tak kira di sawah jenengan nggih. Mohon doanya Pak, mohon doanya mudah-mudahan Mantri Santo juga kondisi sehat, bisa banyak bantu jenengan juga. Mendoakan semoga sehat, diberi panjang umur, kekuasaan. Ya pemirsa juga di rumah yang mendoakan kami, kita juga doakan kepada pemirsa mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum, apa kabarnya? Sehat? Kerja di mana sekarang? Enggak kerja? Belum mau kerja? Ngobrol-ngobrol sini, tidur saja. Ya. Mau kerja sama Pak Mantri, bantu-bantu jadi kameramen. Kalau pas nggak ada Pak kameramennya kuliah, potong rambut, dalam potong rambut. Sekolahnya gimana? Sekolahnya gimana? Udah selesai? Udah selesai? Oh, udah ke sekolah. Pemirsa beliau ini dulu sampai S1 ya? Kuliah jurusan apa? Oh, jurusan manajemen. Tapi tidak sampai selesai. Nah, kira-kira kenapa? Apa masalah biaya? Nggak ada dibahas ya sudah.
Ya mudah-mudahan yang terbaik ya Mas. Bantu-bantu apa Bapak di sini, di rumah kegiatannya? Ke ladang, ke sawah? Enggak juga? Oh. Terus kegiatan di rumah berarti apa? Bubuk saja? Enggak bantu nyari rumput bapaknya? Enggak juga ya? Udah mandi belum tadi? Sudah? Ya sudah, istirahat lagi ya. Tadi Pak Santo ngasih bantuan ke Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Udah istirahat lagi, maaf menunggu tidurnya. Ya, bagus. Udah. Pamit nggih. Masya Allah, mantri apa ya, terharu ya, karena dulu Mas Izul ini sangat penyemangat ya. Beliau itu sangat semangat untuk merawat ibunya, tapi entah kenapa sekarang agak pendiam, kemudian tidak mau bicara sama saya, padahal dulu itu mau minat. Biasanya tak ajak ngobrol mau Pak. Iya. Ini tadi sedikit nyano kayak males gitu. Baru lama bangun tidur. Bangun tidur, ya sudah nggak apa-apa. Ini Aduh, merepotkan. Ya. di sini. Oh gitu. Kameramannya dia duduk di situ. Gitu. Dengerin Pak. Obatnya ada Pak? Oh, kalau enggak ya bapaknya Mas, enggak usah, kita ngobrol saja lah. Oh berarti Dalam ya masih Mas. dalam masih. Ambil. Enggak usah Pak, enggak usah. Kita ngobrol saja. Yang penting obatnya tetap diminum, obatnya tetap rutin diminum karena ada sakit dalamnya kan. Kakinya bengkak-bengkak. Ya dulu sih karena sudah enggak. Oh, Kayak ya namanya gulanya. gulanya di atas 200 ya Pak? Ya sekarang 100 normal sudah katanya. Udah 100-an ya? Ya 100 muncul sedikit. Pemirsa, untuk orang yang hiperglikemi atau diabetes itu Saya di tanya atas kalau 200-an. enggak umpamanya kolesterol atau asam lambung bagaimana? Enggak mengaruh itu Pak, yang mengaruh itu gula aja. Gulanya itu normalnya maksimal 150. Iya. Kalau di atas 200 ya termasuk Itu diabetes. hanya 135. Oh sekarang udah 135. normal. Udah normal, ya sudah normal. Terus nyuwun sewu, kalau yang Mas Izul kan biasanya kan ceria, kemudian semangat untuk kuliah. Itu sejak tidak mau kuliah lagi sejak tahun berapa Pak? Sudah 2 tahun. Udah 2 tahunan. Berarti selama 2 tahun kemudian tidak belajar, tetap bayar atau enggak? Enggak. Saya tanya dulu. Udah udah semester 6 di Semarang. Orang dulu orang Jawa udah angguran dengar udah. Kalau dulu kan sekolahnya itu pemirsa daring pas COVID-19. Iya. Nah sekarang sudah nggak COVID-19, ternyata Mas Izulnya ini tidak melanjutkan sekolah tanpa sebab. Apa minder sama temannya atau bagaimana? Nggak tahu ya. Iya. Kalau dulu pernah punya yang disenangi atau punya pacar kayak gitu dulu? Ya kemarin ada siapa kesini dia pacarnya, ada teman saya, ada tahu saya, ada tanya. Iya. Kan sekolah dia kata ada. Ya temannya. Sekarang sudah putus sudah. Oh sudah putus lama. Putus pada saat kuliah atau setelah kuliah Pak? Masih kuliah. Oh ternyata putus. Ya kita doakan nanti mudah-mudahan dapat jodoh yang direstui oleh keluarga yang pertama ya Pak ya. Karena restu orang tua juga penting. Kalau dapat jodoh ya saya tarik ke sini. Saya anak satu seperti saya dan ibunya. Ibunya. Ya. Kalau caranya mau ya saya tarik ke sini. Ya. Tadi kan coba saya tanya pisang-pisang apa kerja sama Pak Menteri Santo, bantu-bantu di channel jadi kameramen, geleng-geleng, nggak ada minat. Berarti memang belum ada minat. Kalau tak tanya apa bantu-bantu ibu bapaknya
cari rumput, saya bilang gitu, geleng-geleng. Berarti memang kegiatannya ya cuma tidur, cuma duduk-duduk aja Pak ya. Aja mengambil rumput daun tela ya. Saya ambil banyak ada panen jagung, saya suruh musungi. Oh iya, oke. Ya apa Saya namanya? ngajak bekerja ya Mau. kalau ya ringan-ringan. Ringan-ringan. Oh iya, nggak apa-apa. Ya sering diajak ngobrol Pak, sering diajak ngobrol. Barangkali dia masih ada permasalahan dengan dosennya mungkin atau dengan temennya yang di kuliah, saya nggak tahu ya, nggak bercerita. Oh ya sudah. Ya mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu Mas Izul ya putra tunggal gitu, putra tunggalnya Ibu Rumiati nanti bisa terbuka, karena keterbukaan perasaan kepada konseling atau konselor, kemudian bercerita sama bapaknya itu dapat mengurangi bebannya. Tapi saat ini masih introvert, masih tertutup. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa bercerita. Mau ya Mas Yan ya. Kita Jumat materi. Oh, gitu ya. Kalau ada rutin aja ya. Mewakili ya. Oke. Mau ya. Oke ya. Mudah-mudahan kita doakan Mas Izul juga semakin semangat nanti walaupun sekolahnya sudah putus. Tak kirain tadi nggak sempat ini Pak, karena nggak bayar. Ternyata tadi katanya bukan karena nggak bayar, karena saya sendiri yang nggak mau kuliah. Manajemen pada jurusannya. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan pemirsa semua yang sedang kuliah tetap berjuang ya, jangan putus asa. Ya, kecewa. Iku wis kok jadi Emang ya. wong po diwangi mutang manting kena ratusan juta. Saya bilang begitu. Iya. Ya udah terlanjur ya Pak, sudah terlanjur. Mudah-mudahan nanti Mas Izul maulah kegiatan-kegiatan sebisanya, bisa bantu-bantu bapaknya. Apalagi bapak sudah semakin mungkin semakin sepuh, ibu sakit. Mau bekerja saya Senang. Nanti kalau seandainya ada rasan-rasan saya mau bantu-bantu Pak Santo gitu, bilang Pak saya tak main ke sini. Bantu-bantu dalam artian kan saya punya kegiatan sosial gitu kan Pak, bantu-bantu tak ajak ya, walaupun tidak banyak, adalah uang ganti capek apa gitu, coba pelan-pelan ditanyakan ya Pak ya. Ya pemirsa, demikian nanti barangkali Mas Izul putranya Mas Bu Rumiati kelak bisa bergabung dengan Calon Mantra Santo Mantra DGJ ya, bisa membantu-bantu sedikit-sedikit lah seperti itu, daripada bengong di rumah malah semakin menarik diri juga tidak baik. Ternyata DO kuliahnya 2 tahun tidak melanjutkan, padahal sudah semester akhir ya Pak. Iya, sudah 5 tahun. Oh iya, sudah 5 tahun dan semester akhir ya. Setelah COVID. Oh 2019 ya. Saya sudah wisuda. Oh iya, harusnya ini sudah wisuda, sudah sarjana ya Pak. Eman yang sebelumnya ya Pak. Dulu ada minat saya, orang tua yang mendukung aja. Iya. Aku di kuliah Pak. Buat bagus saya. Untuk minat saya lihat nilainya itu bagus-bagus, saya dukung aja. Iya. Ya sudah. Karena sekarang sudah nggak mau memutuskan, kalau misalnya pun didorong juga sudah terlambat, berarti sudah resmi keluar dari kampus ya Pak? Iya, kalau nggak ada minatnya ya Pak, percuma kan, misalnya dibiayai pun juga nggak akan lanjut ya. Ya pemirsa di rumah, bagi mahasiswi yang sedang kuliah, ayo lanjutkan kuliahnya, kasihan bapak ibunya sudah membiayai ya. Kalau masalah jodoh, masalah cinta, masalah pacar itu bisa dicari nanti. Yang penting bisa bekerja dulu ya Pak. Soalnya itu mau gede hati kesemuanya. Menurut kayak untuk sambil itu ya untuk saya bilang iya. Nanti kalau sudah kerja itu insya Allah ya ada lah yang suka. Kalau misalnya hanya runtung saja, terus apa iya nanti kalau menikah itu hanya dikasih makan batu, ya kan Pak ya? Pasti kan juga butuh nafkah. Ya pemirsa, mohon doanya mudah-mudahan Mas Izul segera bangkit lagi semangatnya, Ibu Rumiati juga sehat tambah pulih, kemudian bapak juga yang sudah menafkahi keluarga, yang banting tulang sampai ambil wedus, jualan wedus ya Pak. Mudah-mudahan nanti wedusnya diganti sama ode, tambah lagi Pak rezekinya Pak.
Saya tak tengok-tengok insya Allah nanti sewaktu-waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.